Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Ya, jangan lupa subscribe channel Road Trip Indonesia dan follow Instagramnya. Sayang, kamu jadi ke bengkel? Iya, jadi nih sebentar aku lagi cari-cari quote nih buat video kita. Kamu tahu nggak nih artinya apa nih? The road is there, it will always be there. You just have to decide when to take it. Repot-repot amat. Nih, aku udah download aplikasi namanya You Dictionary. Kamu kan sering nanya-nanya tuh, ini artinya apa, buat quotes-quotes gitu kan. Nah, ini lebih sangat-sangat mempermudah kamu, jadi kamu nggak perlu nanya-nanya aku lagi. Ini salah satu fiturnya namanya kamera translate. Itu gampang banget buat kamu. Jadi kalau kamu pengen menerjemahkan sesuatu, kamu tinggal sorot kamera ke arah kalimat itu, nanti dia otomatis menerjemahkannya sendiri dalam berbagai bahasa. Keren juga ya, praktis banget nih kalau kayak begini. Boleh juga nih. Nah, ini ada satu lagi namanya Magic Translate. Nah, kalau ini dia bisa menerjemahkan teks atau kalimat di web, terus di email, sama di aplikasi-aplikasi chatting gitu. Caranya malah lebih gampang lagi. Jadi, tinggal arahin kaca pembesar itu ke kalimat, terus otomatis terjemahannya muncul. Gampang, pokoknya dua-duanya sama praktis. Yang mau download, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih. Halo. Ya, halo. Om Ilham, posisi di mana? Lagi di bengkel, Om. Udah di bengkel ya? Ya, Om, tadi saya tak dengar udah ada spot buat seruling senja? ada. Sudah ada ya? Ya, Aku antar ke sana ya? boleh, Om. Boleh, sekarang udah kesorean atau besok pagi? Bagaimana baiknya? Besok aja saya jemput, boleh, Om? Boleh ya? Iya, iya. Oke, kalau gitu, besok pagi-pagi ya. Jadi Om Ilham yang jemput, aku nggak usah anterin ke bengkel? Bahkan nanti saya jemput, Om. Oh ya udah, oke. Baik kalau gitu, terima kasih ya Om Ilham ya. Ya, Yo, Assalamualaikum. salam. Ini Om Ilham dari Paraka Auto. Jadi katanya karena sekarang udah kesorean, jadi besok aja. Besok dia jemput mobilnya, jadi kita nggak perlu ke bengkelnya. Asik, kita nggak usah kemana-mana. Terima kasih Om Ilham, Paraka Auto, mantap. Ya, road tripper. Seruling senja ini kan terhitung sudah 2004, berarti sekarang sudah 16 tahun ya umurnya ya. Sebagian orang bilang ini udah termasuk mobil tua, sebagian orang bilang belum. Tapi 16 tahun, kita nggak tahu nih ini termasuk mobil tua atau enggak, tergantung sudut pandangnya masing-masing aja. Intinya sih ya memang sudah ada beberapa persoalan selama kita di jalan. Jadi kita ingin menceritakan juga bagaimana cara kita merawat mobil selama 4 tahun bahkan tahun kelima di jalan. Cakalang. Tidak ada ikan itu, adanya cakalang dan bandeng. Cakalang salah. Oh iya, sekarang bapaknya udah datang waktu itu. 1 bulan kita turun. Harus jogging ke bawah. 1 bulan kita jogging, turun ke bawah sambil belanja. Yang kecil-kecil enak. Bapak ada cabai nggak, Pak? Ada. Cabai merah? Ya. Ya. Kamu mau masak apa? Kangkung, bayam. Orang masak emang cuma bisa bayam sama kangkung, nanya mau masak apa, kayak yang jago masak aja. Untung saya dimasakin kamu. Nah, bayam, tempe. Mau beli apa sayurnya? Masak apa? Kali masak inilah. Nggak tahu, bingung tiap hari. Tiap hari masak bingung kan? Teman-teman, ada yang bilang bahwa mobil sekarang ini memang dipersiapkan atau dirancang katanya hanya untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun kita harus ganti baru. Nggak tahu tuh bener apa enggak. Nah, selama ini secara umum sih dia baik-baik saja ya. Dan kebetulan waktu kita berangkat juga kita tidak menunggu untuk mobil ini sempurna gitu. Jadi memang masih ada beberapa persoalan-persoalan yang sebetulnya kita belum atasi, dan kita pakai jalan aja. Memang sih ini memang modal nekat ya. Kembali kita ke konsep perjalanan kita masing-masing. Kalau kami konsepnya, kami tidak bisa tunggu sempurna. Kalau kita tunggu sempurna itu akan memakan biaya yang besar, waktu yang cukup banyak, itu yang kami tidak punya. Makanya kita jalan dulu. Jadi nanti persoalannya bagaimana cara mengatasinya ya di jalan kita pikirkan nanti.
Sementara Kak Beda belanja, aku panasin mobil. Udah panas ini. Harus rajin-rajin dipanasin, kalau nggak nanti akinya soak. Kamu beli apa aja? Bayam. Di bayam seperti biasa, bayam tahu. Ikan Berapa tuh kalap, belanja kalap, segitu? kalap. Ini 36. Cabe, bawang, tahu, ikan, sama sayur. Karena kan begini, kita pikirkan petualangan ini kan kita memang sudah memutuskan untuk keluar dari zona nyaman ya. Kita tinggalkan kehidupan nyaman di kota, menetap di sebuah kota, kita berpetualang nih. Nah, ketika kita berpetualang itu kan sebetulnya kita sudah nyemplung ya ke sebuah resiko, ke sebuah kondisi yang banyak sekali tanda tanyanya. Jadi kami anggap nanti kalau ada kendala-kendala, ada kerusakan di jalan, bagaimana kami harus memikirkan solusinya. Kami menganggap itu bagian dari proses perjalanan itu gitu. Memang ini cukup ekstrim ya. Ada juga orang yang ingin mempersiapkan segala sesuatunya well prepare, keuangannya udah cukup apa segala macam, boleh juga. Tapi kan ada juga prinsip yang bilang untuk berpetualang itu nggak harus nunggu kaya. Sepedanya, padahal ini baru habis dicuci, tapi karena tadi banyak injek tai sapi, kotoran sapi, udah kita sikat lagi aja. Sikat nih, sepeda dari Om Liwa Ul sama Terin, terima kasih sepedanya, sangat membantu sekali. Ini lihat ini tokainya nih, Jai. nih. Udah. Tokai yang orang itu. Ya. Jangan lah itu nyemprot tahu. Oh ya, kemarin juga ada yang bilang bikin video hari-hari aja. Ya kita mau bikin aktivitas hari-hari, cuman kan beberapa episode sebelumnya kan aktivitas hari-hari udah kita bikin kan. Sementara kita ini kan di rumah aja, jadi aktivitas hari-hari ya gitu-gitu aja ya, masak, ya ngedit, ya olahraga. Kalau itu terus tiap hari diupload kan nanti bosan juga penontonnya. Karena gue nggak bolong kan, aman. Takutnya lagi ngomong gitu, celananya bolong lagi bikin malu. Soalnya kita namanya petualang banyak tuh yang bolong-bolong. Biasanya dijahitin sama Kak Beda. Menjahit Ya dijahitin, cuman kadang-kadang kan ada masa-masanya lupa. Mungkin ada. Aku ada punya kenal tahu satu orang kakek berusia 60 tahun, dia keliling Indonesia usia 60 tahun dengan sepeda. Dan modal dia berangkat itu 100.000 rupiah. Kalau pertanyaannya nanti bagaimana di jalan kalau duit 100.000 itu habis? Pertanyaannya pasti begitu kan? Kalau uang kita habis, ya nanti di situ baru kita pikirkan. Yang seperti ini memang tidak bisa direncanakan, di planning. Karena setiap persoalannya nanti yang akan kita hadapi, persoalan dan situasi-situasinya pasti akan berbeda-beda. Kami juga begitu, pada satu titik kami kehabisan uang, ada lagi solusinya. Ya mungkin konsepnya agak cukup gila lah, cukup ekstrim. Tapi sebetulnya nggak juga gitu. Karena kemampuan manusia ini kan kemampuan adaptasinya cukup tinggi. Kita selalu akan beradaptasi dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Cuman masalah keberanian dan untuk memutuskan kita berangkat. Nah, kalau Bang Den bicara seperti ini dalam konteks keliling Indonesia ya. Kalau keliling dunia kita belum punya pengalaman. Doakan saja kami Road Trip Indonesia setelah keliling Indonesia ini bisa melanjutkan ke keliling dunia. Karena kalau keliling dunia itu katanya nggak bisa seperti di sini. Karena Indonesia ini kan memang penduduknya terkenal ramah tamah, suka membantu, suka bergotong royong, dan sangat menghargai tamu. Kalau di negara-negara lain kita nggak tahu. Ya, inilah kegiatan kita hari-hari. Ini gara-gara kita upload masa lalu kan, yang tahun 2016 itu. Jadi banyak yang komentar itu perhatiin berat badan Bang Den turun drastis katanya. Berapa sih dulu awal berat badan, sekarang kok turunnya drastis banget, jauh sekali. Itu karena memang turunnya udah 15 kg. Jadi kalau mau ada yang mau program nurunin berat badan, bolehlah ikutin programnya Bang Den. 15 kg memang sih dari segi look, dari segi estetika kayaknya terlalu kurus ya. Tapi kalau dari segi kesehatan sih terasa sekarang jauh lebih fit dibandingkan yang sebelumnya itu. Ini namanya ini namanya program ketofastosis. Nah jadi aku silent lah ini handphone, kasih tunggu totalnya dulu. Berarti 135 ya? Iya, totalnya kalau tidak salah 375 ya. Makasih Om Beri ya. Sip, Om. Di rumah sakit. Laku. Oh.
Nah, jadi karena itu perjalanan kita tuh di setiap kota kan kita ke bengkel kan, bengkel sana, bengkel sini tuh mulai dari Sumatera sampai sekarang di Palu. Kak Beda sampai bilang, ini kita sebetulnya perjalanan kita keliling Indonesia apa keliling bengkel sih? Nah, terutama juga yang sangat terbantu sekali dengan perjalanan dengan konsep seperti kami ini, yaitu dengan berkomunitas. Memang kami bergabung di sebuah komunitas ya, Ford Everest Club Indonesia namanya. Itu juga sangat membantu kami. Tapi komunitas-komunitas lain, walaupun berbeda merek mobil, walaupun komunitas motor, Vespa maupun komunitas sepeda, bahkan komunitas pencinta alam, itu semuanya apresiasi terhadap perjalanan ini dan mendukung. Jadi udah tidak lihat lagi merek mobilnya apa, udah tidak lihat lagi kendaraannya apa. Memang itu yang kita usung. Kita bicara tentang kemanusiaannya aja. Ngapain kita harus disekat-sekat oleh merek mobil atau kendaraan? Ini kan hanya alat. Intinya adalah petualangannya. Gitu. Kalau dulu Bang Den pernah ingin bermimpi, ingin petualangan dengan backpacker, nebeng-nebeng, ngamen, atau kerja di mana buat mencari hidupnya. Nah kalau sekarang kita, karena sudah ada istri, kita pakai kendaraan. Jadi ini hanya kendaraan. Dan Bang Den juga sebetulnya bukan orang otomotif yang mengerti betul seluk-beluk mesin, seluk-beluk mobil sampai sedetail-detailnya. Enggak, sama sekali enggak. Jadi makanya kita banyak sekali mengharapkan bengkel dan masukan dari teman-teman yang ada di jalan maupun yang ada di komunitas. Sekarang ini ada paket JNE. Dari? Tahu isinya apa? Dari Tria Rizky Hidayat. Nah, ini dari semprot ya, guys. Oh, stiker yang besar ini ukuran 20 kayak gitu. Makasih ya Om Rizky Hidayat. Ya, memang kita stiker disuplai sama Om Rizky Hidayat ya. Dari media advertising. Media advertising. Di Pondok Gede, Jati Bening. Banyak. Ini di. Oh, harusnya ini kirim ke kampung ya. Kampungnya kosong ya. Hah? Kurang 10 cm. Iya, 10 cm. Ini 10 cm kayak gini. 10 cm. Ini kalau dolar asik banget nih. Kalau dolar. Ini 10 cm. Ini yang 20 cm. Oke. Ya, yang mau pesan stiker road trip Indonesia sudah ready. 20 cm dan 10 cm. T-shirt juga sudah ready. Kuning, abu-abu, birunya tinggal sedikit. Nah, sekarang ini di Palu ya. Bayangkan ini 4x4-nya belum terselesaikan solusinya dari awal kami berangkat dulu. Nah, itu jadi olinya tuh bocor terus. Jadi di dalam tuh kayak ada semacam gigi yang di dalam gardan 4x4-nya itu dia udah oblak gitu. Jadi dia udah nggak pas lagi. Nah, kita takutnya ini kan olinya netes terus kan, keluar lama-lama kan kalau olinya habis dia bisa ngunci. Nah, selama ini solusinya Bang Den masih tambah-tambah oli terus karena kita belum ketemu spare partnya. Ada juga spare partnya harus beli satu gelondongan dan kita tidak bisa beli satu gelondongan, itu sangat mahal. Kita hanya perlu dalemannya aja. Nah, kalau ada teman-teman Ford Everest atau Ranger yang tahun-tahun seperti ini ada 4x4 atau ada part dalamnya, kami sangat butuh sekali tuh bantuan itu. Nah, ini sekarang kita mau bongkar lagi, mau bawa ke bengkelnya Om Ilham Paraka Auto Palu. Di sana kita mau bongkar dan kita lihat spare partnya apa, nanti kita akan buka. Nanti kita lihat spare part apa yang kita butuhkan di dalam. Nah, ini biasanya kita akan teriak lagi nih di media sosial nih. Dari teman-teman bengkel yang dari Sumatera, dari Medan, Palembang, Kalimantan, Jakarta, Jawa, kali aja ada. Nah, nanti kita akan share. Sekarang itu sih kendalanya, gardan, kemudian masuk air kalau hujan lebat, sama ada rembes di sambungan antara, apa sih nama istilahnya, antara mesin dengan transmisi. Tuh tandanya bukan orang otomotif tuh. Istilah-istilah itu banyak yang nggak tahu. Jadi memang ada yang orang berjalan dengan punya keahlian. Idealnya sih ya, idealnya kita harus ngerti lah seluk-beluknya. Jadi kalau ada yang emergency, kita bisa perbaiki sendiri kan. Setiap kita mau berjalan keluar kota atau perjalanan jauh, kita pasti minta bantuan sama teman-teman komunitas baik yang akan kita tinggalkan maupun kota yang akan kita tuju untuk memantau perjalanan kita. Jadi kalau sempat ada apa-apa di jalan, ya kita bisa saling baku bantu lah. Ini rambut Bang Den mulai panjang karena belum berani ke tukang cukur tuh. Ya udah nggak kurus banget tuh rambut. Biasanya kan rapi, di sini nih pendek. Kan kemarin kita rencana mau digondrongin tuh. Sekarang lagi pakai ini nih minyak kelapa asli. Kak Beda beli di warung 15.000 sebotol ini. Kan baunya juga memang mantap baunya kelapa. Karena rambutku kan memang kering ya.
Rambutku keriting, kering, dan gersang. Nanti kalau udah disisir jadinya gini nih, karena Bang Den itu rambutnya memang tebal ya, asli itu tebal, apalagi bagian atas ini tebal banget. Nah masalahnya sekarang ini di sini nih udah mulai tipis nih, mulai tipis, mungkin udah mulai akan membotak seiring berjalannya usia. Oke, sekarang coba dikasih minyak kelapa kayak orang-orang zaman dulu. Kumis juga tuh, coba di close kumisku san, kumis tipis idaman. Kemarin jenggotnya dipanjangin, buset, mukanya kacau banget. Ya nggak apa-apa dipanjangin asal dijaga rawatnya, soalnya itu udah kacak kadul ngelihatnya ini gerah. Aku juga ngerasainnya gerah. Ya mulai dari Aceh ya, Aceh kita juga ada beberapa bengkel kita di sana. Medan juga oleh Pepsi Sumut, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Solo, Banyuwangi, Malang. Itu semuanya dari bengkel ke bengkel sampai ke Sumba, Makassar, Palu sekarang ini. Kita kan pernah sempat 3 kali turun mesin. Yang pertama tuh di Pekanbaru, Riau. Itu supportnya full dibantu oleh teman-teman Ford Everest Club Indonesia di Pepsi Riau. Kemudian di Banyuwangi juga begitu, teman-teman Pepsi Sumatera Utara, teman-teman Pepsi Jawa Timur, sama banyak komunitas lain. Karena kita kalau udah, itu kan butuh biaya besar ya. Kalau kita udah butuh biaya besar gitu, biasanya kita langsung upload di media sosial kita penjualan kaos. Jadi kita memang tidak minta sumbangan, tapi kita hanya jual kaos. Kita dalam kondisi kayak begini, tolong beli kaos kita. Nah itu kita share. Nah itu dari berbagai macam komunitas. Di Cape ID ada Terrano, ada Blazer, ada Pajero, Fortuner, semuanya support perjalanan Road Trip Indonesia. Terima kasih buat teman-teman komunitas semuanya yang berada di seluruh Indonesia. Sampai ke Sumba juga begitu. Nah kalau Sumba juga itu full bantuan dari Ongkosik tuh turun mesinnya. Sebetulnya banyak sih ya, kebanyakan bengkel-bengkel tidak terima duit dari Road Trip Indonesia. Kadang-kadang ya mereka free, kita digratiskan, kadang-kadang ada yang ya udah ganti biaya spare partnya aja, jasa tidak usah dibayar. Jadi macam-macam lah. Itu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Dan itu memang tidak ada direncanakan sama sekali. Terima kasih. Oke, Seruling Senja. Kamu jangan rewel-rewel ya. Perjalananmu masih mau sampai ke Papua, Maluku juga belum. Seruling Senja. Sebelum Seruling Senja dijemput, kita isi air dulu. Om Ilham mau jemput Seruling Senja lagi, mau diberesin. Adi, apa itu? Ya jadi Seruling Senja dijemput lagi sama Om Ilham hari ini. Jadi kita isi air dulu karena nggak tahu kita dipinjamkan motor lagi kayak dulu atau enggak. Kalau enggak pinjam motor kakak untuk kemana-mana. Di sini motor banyak kok, tuh bapak juga banyak motornya. Sepeda juga ada, cuma kan kalau ngangkat aku susah juga. Bisa. Kalau belanja ke warung bisa. Belanja ke warung bisa kan, kalau sambil jogging. Tapi kalau nggak ada motor beli ini susah. Ada yang harus dikeluarin. Keluarin dulu Nggak, paling itu sepatuku. Tuh emang udah kosong kan dari awal, nggak pernah dikeluarin lagi. Nggak pernah dimasukin lagi kan. Sekalian mau tanya sama Om Ilham ini, saya apa namanya? Yang bisa betulin jok. Oh. Iya. Ya kan? Ya, jok. Sama itu nanti tuh gardan apakah bisa dikerjakan sekarang? Karena kalau turun gardan kayaknya kerjanya cukup repot dan lama. Bentar lagi mau lebaran toh. Nanti kita ngomongin lah sama Om Ilham. Oh iya nih kaos dari Pataba nih. Om Jack Pataba Palu. Terima kasih atas keramat tamahan, persahabatan dan kebaikan hatinya. Kota Palu luar biasa. Nah, alhamdulillahnya sepanjang perjalanan kita itu, kita sih belum ada lah yang kerusakan tiba-tiba di tengah hutan atau di tengah jalan yang membuat situasinya sangat emergensi gitu. Alhamdulillah sih belum pernah gitu. Jadi memang kalau ada terasa apa sedikit, biasanya di kota berikutnya kita akan mencari bengkel gitu. Tapi sering juga sih kita lama untuk mendapatkan solusi ya kalau kerusakannya berat itu. Jadi ya mobil kita pakai aja dulu, yang penting bisa jalan dari kota ke kota yang lainnya. Ya memang tidak nyaman ya, tidak bisa kencang, tenaganya tidak ada dan boros gitu.
Tapi ya udah prinsipnya bisa jalan ke kota selanjutnya itu udah syukur alhamdulillah. Prinsipnya kayak begitu. Kalau sekarang sih kondisi mesinnya sih udah oke ya. Semenjak dipegang sama Om Kosing di Sumba sampai sejauh ini masih baik-baik saja. Cuman ada perintil-perintil yang lain-lain yang kayak gardan tadi, terus ada rembes atau ada central locknya yang rusak, paling itu. Oh iya teman-teman, ada juga yang tanya, katanya kalau spare part mobil kita tuh susah nggak sih? Spare part road trip Indonesia, karena kan dia bukan mobil Jepang, Ford Everest, mobil Amerika nih. Kalau masalah spare part memang dia tidak sebanyak semudah didapatkan seperti mobil-mobil Jepang ya. Cuman karena kita ada berkomunitas jadi itu sangat terbantu. Kalau ada kerusakan-kerusakan atau ada part yang kita tidak bisa dapatkan di kota-kota tertentu, kita pasti kirim dari Jakarta kebanyakan. Atau juga banyak disupport teman-teman komunitas, ada yang tanya butuhnya apa bang, apa yang rusak, biar kami bantu kirim. Itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta, macam-macam. Karena memang Ford Everest atau Ford ini kan spare partnya tidak semudah seperti mobil-mobil Jepang. Apalagi sekarang Ford Everest itu semenjak kami berangkat, 2 minggu semenjak kami berangkat, waktu itu kami masih di Lampung, merek Ford ini, brand Ford ini sudah hengkang dari Indonesia. Jadi kita, petualangan kita murni lah lepas pelampung. Tidak ada brand yang support, tidak ada merek mobil yang support. Jadi kita memang bertualang sendiri. Nah bengkel-bengkel yang kita temui juga di sepanjang kota-kota itu bukan bengkel-bengkel Ford. Ada sih bengkel-bengkel yang mantan Ford, atau ada juga memang yang Ford masih buka. Tahu bengkel-bengkel umum lainnya. Masker. Nih, mobilnya mau diambil. Diambil lagi. Suling-sulingnya mau diambil lagi. Mau diambil lagi. Mau diculik suling senja sama Om Ilham. Suara mobilnya paten. Pakai knalpot racing. Iya. Ini Om Ilham, mobil kita mau dicuri lagi suling senja. Nanti aku ini aja ya, WA aja. Oh ya, boleh. Apa-apa aja poin-poinnya. Cuma nanti dipilih aja mana bisa. Sama itu central lock pintu belakang kanan. Nih. Oh iya. Sama ini Om. Banyak kali. Nggak apa-apa. Ini di sini aja kayaknya saya. Iya di situ aja, Bang. Tapi aku tempelin selalu copot lagi, Copot terus kalau dilem udah baut aja lah. Om itu? Ada bracketnya. Oh ya, saya baut aja Om ya. Heeh. Skrup aja. Iya, skrup aja nggak apa-apa. Jadi praktis ya. Om. THR. Thank you Om. Ya. THR. Sama kabeda atau semua Om? Apa beda aja. Oh, dia kan besar. Kertas kosong kabeda. Terima kasih. Oke deh, lanjut kantor lagi. Gatal. Ini kenal, Om Ilham. Kenal di jalan. Sering ketemu di jalan. Iya, kenal di jalan. Dia bilang nggak kenal sama tamu. Oke, Om Ben Terima lanjut kasih kantor. banyak. Yuk, buat kabeda. Makasih ya, Kasih. Yuk, Assalamualaikum. Keren. Itu kayak di apa namanya? Kayak waktu kita turun mesin di Riau itu ya, di Pekanbaru itu kan kita lagi ada di Payakumbuh waktu itu, di kampung halaman. Karena memang kondisi suling senja itu udah stuck. Masih bisa jalan sih, cuman wah tenaganya udah nggak ada, asapnya sudah hitam, borosnya minta ampun. Itu ya sekitar setahun kita stuck, tidak bisa bergerak di Payakumbuh. Akhirnya teman-teman dari Riau, Pepsi Riau itu menawarkan ke kita, udah bang kita perbaiki aja mobilnya, yang penting perjalanannya lanjut. Itu sampai, tapi gimana ya, namanya orang udah terlalu baik gitu kita sungkan. Sekali udah ditawarin, terus ketua komunitasnya juga udah nawarin, terus udah beberapa kali lah kita ditawarin, cuman kita belum iyakan karena memang selama ini teman-teman dari Pepsi Riau itu kan juga udah banyak membantu gitu kan, dan sekarang kita melihat postur mesin kosnya tak sah. Nah sekali waktu kita di Payakumbuh itu datanglah utusan Om Ija namanya, Om Yuzar ya, Om Yuzar sama anaknya datang bawa mobil. Dia bilang ini,
Bang, ini aku cuma utusan dari teman-teman Pepsi Riau katanya. Aku hanya ingin menyampaikan pesan dari teman-teman. Teman-teman mau bantu perbaikan Sterling Senja, mau dibongkar mesinnya. Om nggak usah sungkan-sungkan, karena kan beberapa kali udah ditawarkan kan, Om selalu menolak katanya. Nah sekarang aku diutus nih, dan aku menyampaikan pesan dari teman-teman bahwa sekali ini tidak boleh ditolak Om. Kalau ditolak juga katanya ya sudah, mungkin kedepannya kita tidak usah bertegur sapa lagi, atau kita udah nggak usah kenal lagi gitu. Diancam kita. Jadi kita diancam. Orang mau nolong malah ngancem gitu, saking baik hatinya. Jadi dibilang begitu kan kita udah nggak enak dong, udah seperti itu. Ya udah akhirnya Bang Den ambil kunci, kasih ke Om Ija, dan karena dia datang berdua dengan anaknya, putranya, akhirnya mobil kita dibawa ke Riau, ke Pekanbaru, dan diberesin. Begitu pakai pesan udah, Om tunggu aja di sini, nanti kalau mobilnya sudah siap, sudah ready, kita antarkan kembali ke sini. Paling lama 1 bulan. Sekarang Sterling Senja mau dibawa kemana? Sterling Senja mau dibawa ke Pekanbaru sama Om Ija. Jadi mau diberesin dulu di sana sebelum kita berangkat. Kita perpisahan dulu nih sama Sterling Senja. Udah. Dah. Terima kasih ya Pepsi Riau ya, luar biasa sekali. Keren. Jadi kayak gitu di Banyuwangi, kalau di Banyuwangi memang lebih pada keroyokan ya dananya. Kalau di Sumba itu ongkosing. Jadi tiap-tiap itu ceritanya berbeda-beda. Belum lagi perbaikan kecil-kecil kayak di Medan, Palembang, Jakarta dan lain sebagainya. Jadi memang itulah konsep perjalanan kita ya. Karena kalau kita sudah membuat sebuah keputusan perjalanan seperti ini, ya semua resiko ya kita harus tanggung. Itu udah nggak ada lagi malu, udah nggak ada lagi gengsi. Yang paling penting misi kita untuk mengelilingi Indonesia ini bisa tercapai. Itu proses perjuangannya, dan kita bisa menikmati itu sampai sejauh ini. Terima kasih buat semua yang sudah bantu, terima kasih buat semua yang sudah support perjalanan Road Trip Indonesia sampai sejauh ini. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Aku dan Bang Den mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membeli merchandise Road Trip Indonesia. Terima kasih atas apresiasinya dengan video yang kami buat, dengan produk yang kami jual untuk membantu melanjutkan perjalanan ini.